من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. Sesungguhnya sebenar-benar hadis adalah kitab Allah, sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan yakni dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Saudara muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini, itu malam Jumat yang diberkahi, kita bisa mengisi waktu kita, meluangkan umur kita itu dalam mengkaji yang tujuan Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita di atas muka bumi ini, itu agar kita beribadah kepada Allah, agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita mengisi waktu yang sebentar ini, kita akan mengambil sebuah tema berjudul Istiqbalul Amil Jadid, yaitu menyambut datangnya tahun baru. Jadi tentunya yang dimaksud di sini adalah itu tahun baru Islam. Ya, karena Islam memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Namun ya, situasi dan keadaan ini sangat tepat untuk kita menyampaikan hal ini. Islam memiliki ciri khas tersendiri yang dengannya dia unggul dibandingkan agama-agama yang lainnya, yang dengannya dia istimewa, yang dengannya dia dipilih oleh Allah SWT dibandingkan umat-umat yang lainnya. Maka yang terjadi ketika kita umat Islam meninggalkan kekhususan kita, yang terjadi adalah kehinaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita ini adalah satu kaum yang Allah SWT muliakan dengan Islam. Bagaimanapun kita mencari kemuliaan di luar Islam, Allah pasti akan hinakan kita. Ikhwani fillah, di sini disebutkan Fabi hadhil ayyam nuwaddi'u aman madha min a'malina. Ya, di hari ini kita melepas kepergian tahun yang telah berlalu dari umur kita. Wa nastaqbilu aman jadidan, dan kita sudah berjumpa ya dengan tahun yang baru. Falaita sya'ri madza awda'na fil 'amil madi. Aduhai, ya, dikatakan di sini aduhai, apa yang sudah jejak yang kita tinggalkan di tahun-tahun lalu. Wa bimadza nastaqbilu amana al-jadid, dan dengan apakah kita akan menyambut tahun kita yang baru ini. Ya, dengan apa kita akan mengisinya? Saudara kaum muslimin,
Di sini dibawakan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tamurru binal ayyamu tatra wa innama, hari demi hari melewati kita beriringan. Ya, hari demi hari beriringan terus melewati kita. Nusaku ilal ajali wal ainu tanzur. Ya. Padahal kita ini sedang digiring menuju batas ajal. Ya. Ini dia kondisi kita setiap hari. Ya, kita akui ataupun tidak kita akui. Namun inilah kenyataannya. Kita senang ataupun tidak senang. Sementara pandangan kita telah yakin dengan melihat. Wal ainu tanzur, fala aidun dzaka syababul ladzi mada. Dengan penuh yakin kita tahu masa muda tak akan pernah kembali lagi. Wala zailun hadza syaibul muqaddar. Dan uban ini pun akan terus bertambah berkali-kali. Saudara muslimin, seorang penyair yang lainnya mengatakan, ya, dia berkata, bakaitu yauman 'ala syababi. Aku menangisi masa mudaku di suatu hari. Fama tughnil buka'u wal nakhimu. Namun tangisan itu dan ratapan itu ternyata tiada berarti. Tidak ada artinya. Ya, bagaimanapun dia menangisinya. Ya, dia menangisi masa mudanya yang telah meninggalkannya. Lantas dia pun berangan-angan untuk kedua kalinya. Ya laitas syababu yaudu yauman. Dia berkata, duhai sekiranya masa muda itu datang singgah sehari saja. Ya, seandainya masa muda itu kembali menjenguk dirinya sehari saja. Fa ukhbiru bima fa'ala al-muslimu. Ya, aku akan ceritakan padanya apa yang telah dilakukan oleh uban pada diriku. Saudara kaum muslimin, semuanya ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya semakin bertambahnya hari, semakin bertambahnya bulan, semakin bertambahnya tahun, saudara kaum muslimin, menunjukkan betapa kita ini sedang dalam perjalanan. Menunjukkan kita ini sedang di sebuah rantauan. Orang yang sadar dirinya sebagai seorang perantau pasti dia akan giat bekerja. Bila perlu dia sambung siang dengan malamnya. Ya, bila perlu 1 kali mendayung 2.30 terlampau. Ya. Maka orang yang tidak sadar dirinya, oh saya ini kan pribumi, saya ini kan asli orang sini, dia kemungkinan akan banyak lalai. Ya, dia kemungkinan akan futur. Ya, makanya di sini dikatakan wa 'alal mu'min ayyuhasiba nafsahu wa yatadarakaha fa in kana mustaqiman 'ala ta'atillah falyahmadillah. Seorang muslim, seorang mukmin hendaknya dia selalu mengkoreksi dirinya, mengevaluasi dirinya. Jika dia mendapatkan dirinya itu istiqomah atas ketaatan kepada Allah, pujilah Allah. Allah yang telah memudahkannya. Pujilah Allah SWT. Ya, dia tidak akan pernah sampai pada dalam ketaatan itu kecuali kalau Allah SWT tidak memberikannya petunjuk. Wal yas'al rabbahu as-sabata. Kemudian dia minta kepada Tuhannya agar dia bisa tegar, agar bisa dia tetap. Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Amr bin As, Nabi SAW beliau bersabda, Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati anak manusia itu, anak Adam itu berada di antara 2 jari dari jari jemari Allah SWT. Kaqalbin wahidin, bagaikan satu hati. Ya, seluruh hati manusia ini bagaikan satu hati. Yusarrifu haitsu yasha. Allah SWT akan memalingkannya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Rasulullah SAW beliau berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang maha memalingkan hati, palingkanlah hatiku agar tetap taat kepadamu. Dan itu tidak heran dan tidak jarang kita mendengar orang-orang yang luar biasa di atas ketaatan, di atas infak fisabilillah, di atas kedermawanan,
ternyata murtad, nauzubillah min dzalik. Ya, makanya disebutkan di antara salah satu kunci istiqomah yang terbesar, yang nomor satu adalah belajar tauhid. Ya, belajar mentauhidkan Allah SWT, yaitu mempelajari tauhid. Ya, tidak boleh seorang dia merasa tidak butuh dengan belajar tauhid. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibrahim, gurunya Syekh bin Bas. Ya, tidak boleh berzuhud terhadap ilmu tauhid. Maksudnya tidak boleh tidak boleh merasa tidak butuh dengan ilmu tauhid. Sebab inilah yang menyebabkan banyak orang terjerumus ke dalam lawannya, yaitu kesyirikan. Ya. Ketika awal-awal kebangkitan dakwah tauhid di Jazirah Arab, ya, itu bukannya tidak ada dakwah Islam. Ya, bahkan di situ ada ahli fikih dunia. Ketika munculnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di situ ada pengarang kitab Nailul Autar dalam fikih. Ya, di situ ada pengarang kitab Subulus Salam Imam San'ani. Di situ ada di situ ada imam yaitu pengarang kitab Nailul Autar. Ya. Saudara kaum muslimin, namun saat itu pelajaran tauhid mulai pudar. Saat itu pelajaran tauhid tidak terlihat, sehingga muncullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Nah, Imam San'ani pengarang kitab Subulus Salam, dan Imam Syaukani itu pengarang kitab Nailul Autar. Saudara kaum muslimin, dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Anas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sebutkan dalil tentang bahwasanya belajar tauhid ini sebab terbesar dan pertama yang membuat orang istiqomah di atas agama Allah. Apa? Di atas agama Allah adalah yaitu firman Allah dalam Quran surat Ibrahim, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit. Allah akan tetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap, dengan perkataan yang sabit, yaitu apa? Kalimat tauhid fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu man yasha, dan Allah SWT sesatkan siapa yang dikehendakinya. Ya, orang-orang yang tidak belajar tauhid, ya, kemungkinan besar, ya, potensi besar untuk tersesat. Ya, saudara kaum muslimin, kemudian juga untuk bisa istiqamah adalah dengan berdakwah. Ya, dengan mengajak manusia kepada kebaikan agama Allah SWT. Ya, ketika dengan sebab dakwah kita orang bisa menjadi lurus, maka balasannya apa? Allah luruskan kita dan keluarga kita. Allah berjanji, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dalam Quran surat Ar-Rahman, apa kata Allah? Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, kata Allah. Ya, bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang semisal? Ya. Ketika dengan sebab kita orang mendapatkan hidayah, Allah berikan kita hidayah. Ketika dengan sebab harta kita, pengaruh kita, jabatan kita, dakwah kita, orang mendapatkan hidayah, Allah akan berikan balasan yang semisal. Maka dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Anas, dulu Nabi SAW beliau sangat banyak membaca dengan mengatakan, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya, karena banyak orang tahun kemarin, Masya Allah, dia berada di saf terdepan. Dia pertama kali datang di pengajian, ternyata tahun depan dia sudah tidak terlihat lagi. Dia sudah mulai berada di tempat-tempat yang kesia-siaan, di tempat banyak orang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini, wa man kana minna muqassiran fi taatillah, ya, falyatadarik nafsahu qabla fawatil awan wal yubadir ila taubah wal iqla' 'anil ma'asi waz dzunub. Siapa yang menjumpai dirinya kurang dalam ketaatan, ya,
hendaknya dia menambalnya dengan taubat sebelum berlalunya waktu. Ya, sebelum berlalunya waktu, hendaknya dia segera bertaubat, ya, melepaskan diri dari maksiat dan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Saudara kaum muslimin, ini undangan dari Allah. Ya, Allah SWT tetap membuka, ya, pintu taubat. Ya, Allah SWT menyuruh kita untuk bertaubat. Berkata Umar radhiyallahu anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Ya, hitunglah, hisablah dirimu sebelum nantinya kamu akan dihisab. Ya, wazinuha qabla an tuzanu. Timbang dirimu sebelum nantinya kamu akan ditimbang. Ya, wa tahayya'u lil 'ardil akbar Allah. Ya, bersiaplah kalian untuk menghadapi perjumpaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perjumpaan yang luar biasa. Di hari itu Di hari itu orang akan lari dari ayah dan ibunya. Padahal di dunia mereka saling menjaga. Ya, di dunia mereka saling menanyakan. Apa kata Allah menjelaskan tentang hari itu? Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzi wa la yatasaalun. Apabila sudah ditiup sangkakala, maka tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka pada hari itu. Tidak pula mereka saling menanyakan. Karena itu Umar bin Zar pernah bertanya kepada seorang pemuda, "Turidu an tamut? Mau enggak kamu mati?" "La," kata dia. Tidak mau. "Kenapa kamu tidak mau mati?" "Hatta atuba. Nanti kalau aku sudah bertobat baru aku mati." "Kalau begitu bertobat kamu sekarang," kata dia. "La." Ya, dia tidak mau. Apa kata Umar bin Zar? "Lihatlah orang ini. Dia tidak mau mati, tidak pula mau bertobat. Dia ingin tanaman surga, sementara dia menanam benih-benih neraka." Saudara kaum muslimin, ya, pertanyaan ini mewakili kita semua, mewakili kebanyakan manusia. Ya, sering ucapan kita ingin kebahagiaan dunia dan akhirat, namun ternyata yang kita kerjakan adalah kesengsaraan dunia dan akhirat. Maka ini memberikan kesempatan bagi kita. Artinya tahun ini, ya, kalau kita menganggap ini tahun baru, saudara muslim, berarti ini ada bonus dari Allah SWT. Masih diberikannya kita kesempatan oleh Allah SWT. Ini adalah harta kita yang paling puncak. Paling puncak itu artinya paling mahal. Ya, paling mahal itu paling berharga. Ya, disebutkan oleh para ulama, seandainya orang yang kedatangan sakaratul maut itu, ya, lalu dia berkata kepada malaikat maut, ya, "Wahai malaikat maut, undurkan umurku barang sehari saja, aku akan berikan seluruh hartaku." Ya, apakah bisa membayar malaikat maut dengan seluruh hartanya tanpa sisa? Ya, andainya dia orang yang paling kaya di muka bumi ini, tidak akan pernah bisa. Kalau begitu 1 jam saja tidak akan pernah bisa. Saudara kaum muslimin, ini kita diberikan tambahan masuk di tahun yang berikutnya. Ya, masuk di tahun yang berikutnya. Oleh karena itu, pintu-pintu kebaikan Allah masih bentangkan banyak kepada kita. Ya, karena kebaikan Allah itu tidak ada habis-habisnya. Ya, kebaikan Allah sementara kepada hambanya tidak bisa kita hitung. Makanya di sini dikatakan wa umrul insan allazi la yatajawazu asaratin ma'dudatin min as-sinin sayus'al mar'u an kulli juz'atin min juz'iyatihi. Umur manusia yang tidak lebih dari hanya puluhan tahun, ya, yang hanya sedikit yang bisa dihitung ini, seseorang akan ditanya itu tentang rincian-rincian
umurnya ini. Ya, bal in hadza min usulil as'ilah allati tuwajjahu lahu yaumil qiyamah. Bahkan inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang pertama kali akan ditanyakan kepadanya pada hari kiamat. Rawi Tirmizi, diriwayatkan Imam Tirmizi dalam sunannya dari hadis Abi Barzah Al-Aslami, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser, maksudnya tidak akan berpindah. Itu apa? Kedua kaki hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya. Jadi diam terus di situ sampai pertanyaan akan ditanya an umri fima afna. Dia akan ditanya tentang umurnya, pada apa dia telah habiskan. Allahu Akbar. Wa an ilmi fima afal, tentang ilmunya, apa yang telah dilakukan dengan ilmunya tersebut. Ya, kita terkadang hadir ngaji, masya Allah rajin, tapi setelah pengajian banyak kesia-siaan, duduk berjam 2 jam tidak terasa. Pengajiannya mungkin hanya setengah jam, tapi duduk kumpul ngobrol bareng, ya, yang tidak terlalu penting, ya, pindah dari satu pembahasan ke pembahasan lain, judul pembicara, ini sering terjadi, ya. Dan ini terkadang tidak jauh dari kita. Seandainya kita gunakan untuk membaca Quran, mungkin kita bisa dapat berjus-jus. Saudara kaum muslimin, ini penting untuk kita mengoreksi, ya, tentang ilmu kita, apa yang sudah kita lakukan. Ada seorang pemuda, setelah dia dapat hidayah, dia duduk di majelis ilmu, dia mengaji, masya Allah, langsung dia hilang dia, ya. Begitu dia hilang, dia tanya istrinya, berapa banyak janda di kampung kita? Ditulis 1, 2, 3 sampai 10. Berapa banyak anak yatim? Ditulis. Berapa banyak ini? Setiap kali ada yang mengundang dia untuk acara walimahan, dia selalu menanyakan kepada sahibul hajah, apa kira-kira judul buku yang ingin Anda berikan sebagai hadiah istimewa bagi para tamu undangan. Kaum muslimin, ya, selalu ada buku saku kecil, ya, buku Syekh Utsaimin, ada Syekh bin Baz yang terkenal dengan keberkahan, ya, dan buku para ulama tidak boleh diremehkan. Tidak boleh diremehkan. Apa kata Allah? Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaan, kata Allah. Adapun buih yang tidak ada faedahnya akan hilang begitu saja. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardh. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, dia akan tetap kekal ada di muka bumi. Ada seseorang di rumahnya, dia menaruh buku Syekh Utsaimin di atas meja. Ternyata itu sebab istrinya memakai hijab. Padahal sebelumnya terkadang perkelahian besar terjadi gara-gara menyuruh istrinya pakai hijab, ya, pakai jilbab, ya. Dia keluarkan ayat dan hadis yang sama yang ada di buku Syekh Utsaimin. Cuma apa? Allah meletakkan keberkahan di kitab para ulama. Ada seorang, dia parkir mobilnya di sebuah bengkel milik orang Nasrani. Di buku-buku di depan setirnya itu ada buku-buku para ulama. Begitu dia perbaiki mobil ini, ditemukan buku tersebut oleh si Nasrani ini. Begitu dia baca, sebab dia masuk Islam, berkah buku para ulama, ya. Terkadang kita melihat air, makanan, wah, ini hadiah terbagus, ya. Saudara-saudara kita di bagian timur sana, itu di kota Bima, apa prinsip mereka? Kalau kita kasih orang uang, mungkin uangnya lebih banyak daripada kita. Kalau kita kasih mereka makanan, mungkin makanannya lebih lezat daripada kita. Tapi kalau kita kasih mereka hadiah buku-buku para ulama sunnah, kita punya, mereka tidak punya. Saudara kaum muslimin, setiap kali ada acara, maka kepada sahibul hajah diberikan, ya. Dan dari 100 orang, bagaimana kalau 1 orang yang mendapatkan hidayah? Dan terkadang bukan 1 orang, terkadang bukan 1 orang, bahkan sampai menjadi pusat Islamic Center di tempat tersebut. Saudara kaum muslimin, banyak sekali cara kita untuk mencari karunia Allah SWT di dalam agama ini.
mumpung Allah masih berikan kepada kita. Ya, betapa sering di tahun kemarin kita menguburkan kerabat kita menguburkan guru-guru kita, ada murid dan anak-anak kita kuburkan. Allah masih berikan kita bonus lebih umur. Saudara kaum muslimin, kalau kita memiliki kendaraan yang besar, mengapa penumpang yang kita bawa cuma seperti hanya kendaraan kecil atau roda 2, padahal kita punya pesawat? Artinya kalau kita memiliki kemampuan yang besar, kenapa justru perjuangan kita bernilai kerdil? Ikhwan fillah, seorang ulama terkenal bernama Fudail bin Iyad, dia dilewati oleh seseorang muridnya. Lalu dia pun bertanya kepadanya, kam atat alaika, hai kamu, berapa sudah umurmu sekarang? Dia mengatakan, situ nasana, umurku sekarang sudah 60 tahun. Apa kata dia? Tahukah engkau, semenjak engkau berumur 60 tahun ini, engkau sudah mulai berjalan kepada Tuhanmu, dan ternyata hampir saja engkau sampai di hadapannya. Orang ini pun langsung kaget dan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Lalu dia pun ditanya lagi, apakah kamu tahu tafsir dari kalimat yang kamu ucapkan itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Orang ini diam, masih kaget dia dengan pertanyaan yang mendadak ini. Dia masih kaget. Ini pentingnya apa? Berkahnya kita mengingatkan orang tentang kembali kepada Tuhannya. Ya. Apa kata dia? Maknanya, tafsirnya adalah man arafa annahu lillahi abdun ilaihi rajiun. Tafsir dari kalimat yang kamu ucapkan itu adalah, maknanya siapa yang meyakini dirinya adalah hamba Allah, pasti dia akan kembali kepada Allah SWT. Wa man alima annahu ilaihi rajiun falyalam annahu maqufun. Siapa yang yakin dirinya akan dikembalikan kepada Allah, maka yakinlah dia pasti akan diberdirikan di hadapan Allah. Wa man arafa annahu mauqufun falyalam annahu mas'ulun. Siapa yang yakin dirinya akan diberdirikan di hadapan Allah, maka yakinlah dia pasti akan ditanya oleh Allah. Wa man arafa annahu mas'ulun falyu'idda lis-su'ali jawaban. Nah, siapa yang yakin dirinya akan ditanya oleh Allah SWT, kalau begitu persiapkan bagi pertanyaan-pertanyaan ini jawaban-jawabannya. Orang itu pun bertanya, faman hilah, kalau begitu apa jalan keluarnya? Ulama ini pun Fudail bin Iyad langsung mengatakan, ya sirah, gampang, jalan keluarnya gampang sekali. Apa itu jalan keluarnya? Kata beliau, tuhsin fima baqiya yughfar laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Gampang sekali, perbaiki sisa umurmu yang ada sekarang ini, perbaiki dia, pasti akan diampuni dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang. Namun engkau, jika engkau masih sia-sia, belum memperbaiki yang telah lalu, belum memperbaiki sisamu yang ada sekarang ini, umurmu yang sekarang, kamu akan memikul dosa yang telah lalu dan juga dosa yang akan datang. Di sekeliling ikhwan fillah, pintu-pintu kebaikan dibentangkan bagi kita oleh Allah SWT sebanyak-banyaknya. Maka akan bertemulah orang-orang yang mencarinya. Namun orang yang tidak ada keinginan untuk mencarinya, tentu tidak akan pernah bertemu dengannya. Ya, tentu tidak akan pernah bertemu dengannya. Saudara kaum muslimin, wa hadzal zaman wa an malihi min aina iktasabah. Ya, kita lanjutkan sedikit hari ini. Dan dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia peroleh, wa fima anfaqah, dan kemana dia infakkan, wa an jismihi fima abla. Dia akan ditanyakan tentang badannya, pada apa dia telah gunakan. Saudara muslim, ini semua akan ditanya ya di hari kiamat. Dan wa hadzal zaman min afdali ni'amillah ala ibadihi. Ya, dan ini, waktu ini atau umur ini, ya, diberikannya dia bertemu dengan tahun-tahun berikutnya, ini adalah seutama-utama nikmat Allah SWT kepada hambanya. Nabi kita SAW beliau bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ya, ada dua nikmat yang banyak manusia pada dua nikmat itu maghbunun, mereka tertipu.
itu as-sihat wal faragh, itu masa sehat dan waktu luang. Ya. Sini dijelaskan wal gaban ayyastaril insanu as-sil'ata bi'ada'atis saman. Ya. Gaban maksudnya adalah seseorang manusia membeli sebuah barang namun dengan harga yang berkali-kali lipat. Maka ini adalah orang yang gaban. Ya, diartikan tertipu. Paman sahha badanuhu wa tafarraga minal azgalil al'aliqah bihi wa lam yasa' li islahi akhirati yuqalu anhu innahu rajulun maghbunun. Ya, siapa yang badannya sehat, ya, sementara dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang layak yang bisa memperbaiki akhiratnya, maka orang itu dikatakan sebagai orang yang maghbun, orang yang tertipu. Ya, Imam Ibnu Qayyim lebih bagus lagi. Beliau menjelaskan dengan penjelasan yang bagus. Ya, andai kata ada seorang membeli sebongkah batu dengan harga berjuta-juta, maka orang ini adalah orang yang sepakat manusia mengatakan dia adalah orang yang tidak pandai di dalam berbisnis. Namun jika ada orang membeli sebuah istana yang besar, yang luas, yang lengkap dengan berbagai macam dayang-dayangnya, ya, dia hanya membelinya dengan harga yang sangat murah, maka sepakat orang akan mengatakan orang ini ahli di dalam berbelanja. Saudara kaum muslimin, maka jadikanlah umur ini sebagai barang dagangan yang dengannya walaupun hanya 60-70 tahun mungkin, atau mungkin ada yang berangan-angan hidup 80 tahun, ternyata kita bisa membeli dengannya surga beribu-ribu tahun dan abadi selama-lamanya. Saudara kaum muslimin, fil hadisi isyaratun ila anna zaman ni'matun kubra la yastafidu minha illa al-muwaffaquna. Ya, di dalam hadis ini terdapat isyarat, terdapat petunjuk bahwasanya umur ini adalah nikmat yang besar. Ya, tidak bisa mengambil manfaat darinya kecuali orang yang diberikan taufik, dibimbing oleh Allah SWT. Wa annal mustafida qalilun wal katsirun mufritun maghbunun. Namun kebanyakan orang mereka justru menyia-nyiakannya. Ya, kebanyakan orang mereka justru membiarkannya terbuang begitu saja. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, innal waridati sari'atuz zawal. Setiap sesuatu yang datang pasti dia akan segera hilang. Ya, pasti dia akan segera hilang. Tamurru asra'a minal sahab. Dia akan berlalu cepat, lebih cepat daripada awan. Wa yanqadil waqtu bima fihi fala ya'udu 'alaika minhu illa asruhu wa hikamuhu. Ya, sementara waktu itu akan habis pada apa yang engkau gunakan padanya, dan tidak akan kembali kepadamu kecuali pengaruhnya dan juga hikmahnya. Fastar li nafsika ma ya'udu 'alaika min waqtika. Kalau begitu, pilih untuk dirimu sesuatu yang akan kembali kepadamu dari waktumu. Fa innahu 'aidun 'alaika la muhalata. Karena sesungguhnya yaitu apa? Waktu yang kita lewati ini akan pasti kembali kepadamu pengaruhnya, tidak bisa tidak. Walihada yuqalu lisu'ada, kata beliau, karena inilah dikatakan kepada orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Di dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-24 apa kata Allah? Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kamu di surga itu dengan penuh kenikmatan. Bima aslaftum, sebagai balasan dari apa yang telah kamu lewati di hari-hari yang dahulu. Maksudnya di hari-hari di masa ketika kamu hidup di dunia. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, tidak bisa tidak. Apa yang kita lewati dari usia kita, dari waktu siang dan malam kita, pasti akan kita dapatkan pengaruhnya. Ya. Begitu pula akan dikatakan kepada orang-orang yang celaka, zalikum bima kuntum tafrahuna bima fil ardi. Yang demikian itu karena kalian telah berbangga di muka bumi bighairil haq, tanpa alasan yang benar, wa bima kuntum tamrahun, dan disebabkan karena kalian telah berlaku sombong. Ya. Disebabkan karena kalian telah berlaku sombong. Ya. Itu maksudnya ketika dalam kehidupan di dunia ini. Wa man ta'ammala ahwal as-salaf. Ya, di sini disuruh kita untuk memperhatikan keadaan para pendahulu kita.
Itu para salaf. Ya. Siapa yang memperhatikan kondisi para salaf, wa man sara ala nahjihim, dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka, atau orang-orang yang mengikuti gaya hidup mereka. Ya, kalau bisa Pak, gaya hidup kita meskipun kita di akhir zaman, gaya hidup kita adalah gaya hidup para salaf. Ya, makanya Syekh Albani rahimahullah, ya, salah satu muridnya dikatakan tentang beliau, seakan-akan Syekh Albani ini adalah salaf yang terlambat keluar. Ya, seakan-akan beliau adalah para salaf namun lahir di akhir zaman. Masya Allah. Wajadahum ahrasan nasi ala kasbil waqti, maka dia akan mendapati mereka sebagai manusia yang paling menjaga umurnya. Dia akan menjaga usianya. Seorang di antara mereka bila mendapati waktu pagi, apa kata dia? Mungkin ini pagi terakhirku. Lalu dia apa? Mudah untuk beramal. Ya, mudah sekali melakukan keamalan. Begitu tiba di waktu malam, sepertinya malam ini malam terakhirku. Akhirnya mudah dia melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Hingga berlalu 20 tahun. Hingga berlalu 20 tahun. Ya, namanya adalah Muazzah binti Abdillah, salah satu murid dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Muazzah binti Abdillah, dia mengatakan itu dia telah bersiap berjumpa dengan Allah sejak 20 tahun yang lalu. Ya. Begitu orang-orang ya melihatnya akan meninggal, ternyata mengalir air matanya. Ya. Murid-muridnya heran, kenapa Anda menangis? Orang sealim engkau ini kenapa bisa menangis? Apa kata dia? Aku tidak menangisi dunia kalian. Yang aku tangisi, sebentar lagi aku akan berpisah dengan puasa. Yang aku tangisi, sebentar lagi aku akan berpisah dengan sholat malam. Yang aku tangisi, sebentar lagi aku akan berpisah dengan saat-saat indah dulu di majelis ilmu. Ya. Kenapa? Karena nanti di negeri sana sudah tidak ada lagi. Itu negeri orang memetik hasil panen apa yang dia tanam di dunia ini. Tak lama kemudian ternyata dia tersenyum. Di saat itulah ruhnya dicabut oleh Allah SWT. Saudara muslim, ini teladan para salaf di dalam menggunakan umur mereka. Maka di sini dibawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Apa kata dia? Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabatis syamsu naqasa fihi ajali. Tidak pernah aku menyesal. Tidak pernah aku menyesali seperti penyesalanku terhadap satu hari di mana hari itu matahari tenggelam. Kemudian umurku pun berkurang. Walam yazdad fihi amali, namun ternyata amalku, ibadahku tidak bertambah-tambah juga. Saudara muslimin, mereka menyesal ya keadaan mereka ya dengan masa lalu dan hari ini tetap sama saja. Ini para salaf tidak suka. Ya, para salaf terus akan menambah amalnya. Ya, menambah ketaatannya. Bagaimana caranya? Mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah SWT. Ya, tinggal kita minta kepada Allah SWT. Allah pasti akan bentangkan. Ya. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, "Ya bena Adam, innama anta ayyamun." Wahai anak Adam, kamu ini hanyalah hitungan hari-hari saja. Fa idza dhahaba yaumuka faqad dhahaba ba'duka. Apabila sebagian harimu telah berlalu, berarti sebagian dari dirimu sudah hilang. Ya. Sebagian diri, artinya kamu tidak utuh lagi. Mungkin baru sudah hilang kepalanya, sudah ada setengahnya. Ya, mungkin apa kesempatan sudah sampai di lutut. Begitu bertambah hari sudah sampai di betis, sudah sampai di mata kaki. Ya, ternyata angan-angannya mendunia. Dia ingin terbang katanya. Dia ingin terbang ke Azerbaijan, dia ingin terbang ke Korea. Ternyata pesawatnya jatuh. Dia sudah bertekad tahun ini, tahun depan ini melakukan itu. Ternyata saudara kaum muslimin, ya, betapa indah kehidupan yang diteladani oleh para sahabat. Mereka benar-benar menggunakan waktu mereka. Ya.
Orang-orang ini sudah yakin pasti akan masuk ke tahun baru ini. Ternyata apa? Mereka hancur habis begitu saja. Ya. Ini kata Imam Hasan Al-Basri, engkau ini bagikan hitungan hari. Bila berlalu 1 hari, berarti bagian dari dirimu sudah mulai berkurang. Berkata, beliau juga mengatakan, aku mendapati satu kaum kanu ala awqatim asaddu minkum ala darahimikum wa danadirikum. Ya. Aku menjumpai satu kaum yang mereka menjaga waktu mereka lebih ketat mereka jaga dibandingkan kalian menjaga dirham dan dinar-dinar kalian. Sini beliau mengingatkan kepada kita, wa qad dzakarallahu mauqifaini lil mar'i. Allah telah mengingatkan kepada kita 2 tempat seorang hamba yang damu fihima, di mana di 2 tempat tersebut 2 keadaan itu dia akan menyesal. Ala idaatil waqti, dalam menyia-nyiakan umurnya. Ya. Penyesalan tersebut, kalau orang itu orang yang taat, dia akan menyesal. Seandainya aku menambah amal ketaatanku. Ya. Kalau orang itu orang yang maksiat, seandainya ya aku bertobat dulu sebelum aku wafat. Jika dia seorang pemimpin, aduhai sekiranya ya tanggung jawabku hanya berkisar pada diriku dan keluargaku saja. Ya. Terus banyak berbagai macam penyesalan manusia itu akan tergambar bagaimana dia menghabiskan umur dan usianya di saat di dunia ini. Al-awwal, yang pertama, kata beliau, kita diingatkan oleh Allah, inda sa'atil ihtidar. Itu ketika seseorang kedatangan sakaratul maut. Hina yastadbirul insan ad-dunya wastaqbilu akhirah. Ketika seseorang sudah mulai meninggalkan itu apa? Dunia ini dan akan menghadap kepada terminal akhirat. Ya, di akhirat itu hanya ada 2 terminal. Kalau tidak di surga, pasti di neraka. Ya, tidak ada tempat yang ketiga. Saudara muslimin, ya tamanna law muniha muhlatan minaz zaman wa akhira ila ajalin qarib. Dia berangan-angan sekiranya diundurkan, diberikan kesempatan ya sebentar saja. Allah menyebutkan hal ini dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Hatta idza ja'adahumul mautu qala rabbirji'un. Ya. Sehingga ketika salah seorang dari mereka kedatangan kematian, dia pun berkata, ya Allah, kembalikan aku hidup lagi di dunia. Ya. Hidupkan aku lagi, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa melakukan amal soleh yang dulu aku sia-siakan. Ya. Yang dulu dia telah sia-siakan. Ya. Kenapa? Karena Allah berikan dia kesempatan, tapi dia tidak lakukan. Allah berikan dia kemampuan, tetapi seolah-olah seperti orang yang tidak mampu. Ya. Maka inilah yang dia minta, ya Allah, undurkan, aku akan lakukan apa yang aku mampu, apa yang kesempatan yang aku berikan. Ya. Lalu dikatakan kalla inna kalimatun waqa'at. Tidak, itu hanyalah satu kata yang hanya sekedar dikatakannya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh. Barzakh itu hanya dinding, ya, penghalang antara dia dengan dunia, ya, antara dia dengan akhirat sampai hari diperbangkitkan. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan apa? Hidup di dunia ini hanya bagikan bayang-bayang, ya, dan terkadang bayang-bayang itu tidak terlihat. Kita dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya itu bagikan bayang-bayang. Terkadang bayang-bayang ini tidak terlihat, baru muncul sedikit hilang, masuk kubur. Hilang masuk kubur. 60-70 tahun di dunia, tapi orang sudah di dalam kubur mengantri. Ada yang ribuan tahun, ada puluhan ribu tahun. Ya, lama sekali. Sementara dunia ini adalah kesempatan emas bagi kita. Ya. Dan ini sudah dekat bulan Ramadan, mungkin tinggal 2 bulan atau 3 bulan. Ya. Dulu para salaf mereka sangat khawatir. Mereka sangat khawatir tidak menjumpai bulan ini. Ya. Mereka 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka sudah curiga, jangan-jangan tidak sampai. Mereka terus berdoa, ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan, sampaikan Ramadan kepada kami.
Ternyata ada yang sampai, ada juga yang tidak sampai. Saya sudah berapa kali menguburkan saudara kita itu 1 malam sebelum masuk bulan Ramadan. Ya. Ada yang saya ingat namanya, salah satunya adalah namanya Farhan. Orangnya masih muda, ya, orang Arab, ya, dikuburkan di kampung Melayu. Semalam, ya, 1 malam, 1 hari, 1 malam lagi bulan Ramadan, dan dikuburkan di malam-malam, ya, dikuburkan di malam hari. Saudara kaum muslimin, ini waktu yang pertama. Azani fil akhirah. Kemudian yang kedua adalah di negeri akhirat. Di situ dia akan menyesal. Ya, di situ dia akan menyesal, sehingga dia berkata, ya, antakula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Ya, sehingga jangan sampai seseorang dia akan berkata, aduh betapa celakanya atas apa yang aku sia-siakan di sisi Allah SWT. Ya, ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Ya, sudah diputuskan sudah. Lalu akan ada seruan yang akan mengatakan apa? Seruan mengatakan, ya ahlan nar, ya ahlal jannah khuludun fala mauta. Ketika itu kematian dirubah wujudnya menjadi seekor domba yang besar. Ya, seekor domba yang besar. Ya, warnanya abu-abu. Ya, percampuran antara hitam dan putih, yaitu amalan yang baik dan yang buruk. Lalu dipanggil, wahai penduduk surga, kalian akan tetap kekal, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kalian yakhuludun fala mauta, kalian akan tetap kekal, tidak akan ada lagi kematian. Lalu disembelih, yaitu kematian tersebut di antara surga dan neraka. Maka di sini dikatakan fa'alal akil ayyagatani ma ayyama hayati fama yadri la'alahu lam yabqa lahu illa yasirun. Ya. Orang yang cerdas, orang yang berakal, hendaknya dia menggunakan sebaik-baiknya hari-harinya. Sebab dia tidak tahu, bisa jadi kesempatannya tinggal sedikit. Ini kata Syekh, ya, illa yasirun, bisa jadi jatahnya tinggal sedikit. Gunakan sebaik-baiknya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ma madu minad dunya ahlamun, apa yang telah berlalu dari dunia ini semuanya akan menjadi mimpi. Wa ma baqiya minha amaniyun, dan apa yang tersisa jadinya akan menjadi angan-angan belaka. Wal waqtu da'yun bainahuma, sementara umur ini akan habis di antara keduanya. Saudara muslimin, maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya, di hari-hari sisa umur kita diberikan oleh Allah kesempatan yang semakin besar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Dan ingat, Allah tidak butuh dengan ketaatan kita, cuma kita berharap semoga Allah memberikan kepada kita peluang yang besar dalam ilmu, dalam dakwah, dalam perjuangan Islam, dalam mengajak manusia kembali kepada jalan Allah. Kita mohon kepada Allah dipertemukan dengan bulan Ramadan, dengan musim-musim kebaikan, tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mencabut ruh kita dalam keadaan kita bersujud kepada Allah. Allah mengampuni dan meridai kita. Allah Maha mendengar, Maha dekat, dan Maha mengabulkan doa hambanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.